hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Selamat pagi adik-adik kaula muda, saya Wayan Supatno, Pak Tani, sambil olahraga jalan kaki 2 Maret 2024. Berbagi lagi topiknya prioritas Indonesia Emas. Kaula muda, pemilik Indonesia masa depan. Sadarilah bahwa yang dimaksud Indonesia Emas adalah tahun 2045 nanti Indonesia genap usia 100 tahun, usia emas. Tapi konkretnya adalah yang dimaksud Indonesia Emas adalah manusianya harus emas gitu. Contoh konkret manusia emas itu apa? Ada yang menjadi pemimpin PBB, ada jadi investor di berbagai negara, ada menjadi inovator yang produknya beredar di seluruh benua, ya, ada menjadi pemimpin Indonesia, cipta lapangan pekerjaan dan seterusnya. Nah, sehingga tidak ada yang stunting pada akhirnya diajak diskusi tidak nyambung, ya, sakit-sakitan, hidupnya tergantung pada orang lain. Dampak dari kekurangan gizi utamanya protein hewani pada fase di janin hingga 5 tahun pertama. Itu adik-adikku. Untuk itu, untuk mengantisipasinya perlu kepastian. Ketahanan pangan Indonesia harus peringkatnya dinaikkan. Jangan sampai kita kalah dengan Singapura, Malaysia, Vietnam. Gitu, saat ini kita masih kalah. Ke depan harus menang, ya. Karena manusia bisa bermutu apabila pangannya bermutu. Begitu. Ya, supaya pangannya ada, maka harus diminimalkan impornya. Contoh, kalau beras saat ini impornya 5 juta ton, ekuivalen harus menanam lagi seluas 2 juta hektar lagi. Kedelai impornya 3,2 juta ton, harus menanam kurang lebih hampir 2 juta hektar lagi. Begitu juga gula. Kita impor 5,3 juta ton, ekuivalen dengan produksi lahan seluas, ya, 800.000 hektar lagi. Itu kalau lahan tidak cukup harus cetak sawah. Sekali harus cetak sawah, ya. Pangan soal hidup matinya sebuah bangsa. Selain ekstensifikasi harus intensifikasi. Diterapkanlah, diimplementasikanlah inovasi, remediasi, mengembalikan kesehatan dan kesuburan lahan supaya produktivitasnya naik saat bersamaan. Biaya produksi rendah, pada akhirnya harga pokok produksinya rendah dan kompetitif. Akhirnya labanya banyak, mensejahterakan pelaku usaha tersebut. Begitu. Selanjutnya, yang tidak kalah penting selain pangan adalah pembangunan manusia melalui pendidikan, utamanya karakter. Karakter tidak cukup kita menghafal, berbicara, tapi juga dipraktekkan, gitu, dikerjakan, ya. Tidak ada perubahan. Saya hari ini mau ke Surabaya, tidak bisa sampai Surabaya tanpa berangkat ke Surabaya. Tidak cukup saya pikirkan dan saya ngomong doang, nggak bisa. Begitu. Karakternya harus linear antara niat, ya, pikiran, perkataan dan perbuatan. Ya, selanjutnya pemerintah juga punya kewajiban untuk membangun iklim usaha supaya masyarakat terangsang untuk menjadi pelaku usaha, investasi, cipta lapangan pekerjaan, untuk mengenalkan pengangguran. Itu kuncinya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno di Cibubur. Pemirsa, jadi kita masih bisa lihat di situ ada perumahan ya. Ada perumahan. Jadi cadangan yang 7-8 tahun lagi baru dipakai. Jadi saya kontrak selama 6 tahun. Saya sewa alat berat, saya buat infrastruktur, saya buat jalan, saya buat drainase. Nah, dalam 21 hektar ternyata habis 60 juta, indeksnya hanya 3 juta per hektar. Tapi saya udah tidak kesulitan air jangka panjang. Begitu infrastruktur hasil
panen. Nah itu, ini supaya diketahui oleh para petani yang saya sayangi. Terus kedua, penting untuk diketahui oleh petani, secara nasional lahan pertanian kita mengalami penurunan kualitas tanah yang sangat ekstrim. Ini harus dibenahi. Caranya gimana? Petani sendiri harus menyadari dan harus mengobatinya. Pakai apa? Bahan organik dan pupuk hayati dan dibantu hormon atau zat pengatur tumbuh. Gitu Pak. Ini yang dulunya bertemu lagi seperti dahulu.